Halo Ngominers, apa kabar? Kali ini aku mau bahas Il Capitano del Cappuccino kita yang sangat kita banggakan, yaitu Mr. Lautaro Martinez. Signor, si. Ini adalah kayaknya susah diragukan lagi, susah didebat bahwa musim 2023-2024 adalah the best dalam perjalanan karir seorang Lautaro Martinez. Kayaknya nggak ada musim dimana dia bermain lebih bagus lagi, lebih klinis lagi dibandingkan musim ini. Terbukti memang dia memimpin papan top scorer agak jauh di atas dengan 22 gol, sedangkan di peringkat 2 itu ada Dusan Vlahovic. Walaupun sebenarnya kalau kita bukan ngelihat gol saja, kalau kita mau membandingkan juga antara jumlah gol dan jumlah assist, maka Oliver Giroud akan muncul karena dia walaupun golnya cuma 12 tapi dia punya 8 assist, sehingga jika ditambahkan 12 tambah 8 kan jadi 20. Cuman ya Lautaro ada juga sih 22 gol, ada juga 2 assist, jadi kan 24. Ya selisih 4 mungkin tidak sejauh daripada selisih 7 dengan Vlahovic ini. Anyway, sedikit aku bahas juga tentang asal muasalnya si Lautaro ini. Dia lahir di 22 Agustus 1997, jadi umurnya sekarang baru berapa ini? Baru 25 tahun, 26 tahun. Nah, pertama kali dia namanya muncul adalah ketika dia bermain di Racing Club. Ada hal yang menarik di Racing Club ini. Ketika dia masuk ke Racing Club, dia awalnya mau pulang karena mengalami yang namanya homesick. Kalau kawan-kawan ingat dulu juga Cristiano Ronaldo bercerita pernah mengalami ini juga, sampai nangis-nangis pengen pulang tapi tetap dikuatkan enggak. Itu tapi dulu si Cristiano Ronaldo kan di mana, Sporting Lisbon kalau nggak salah. Anyway, akhirnya dia diyakinkan oleh temennya yang namanya Brian Mancilla untuk stay. Dan sejarah mencatat dia stay di Racing Club dan mencetak 53 gol dalam 64 pertandingan. Ini adalah catatan yang sangat menakjubkan karena usia dia waktu itu kan baru berapa? Dari 97 ke 2014 itu kan cuma 97 17 tahun, Pak. Bahkan dari 17 tahun kemudian selama di sana 4 musim ya, benar ya. 4 musim aku udah baca sebenarnya. Dia mencetak 53 gol. Bagi seorang remaja bermain di tingkat atas, walaupun ya liga sorry kalau dibilang ya liga antah berantah lah ya, karena di Liga Argentina tentunya tetap ini adalah sebuah prestasi yang sangat layak dibanggakan. Nah, kalau mengutip dari whoscored.com, dia punya karakteristik adalah dia punya finishing yang strong karakteristiknya adalah dia punya finishing yang bagus, long shot yang bagus, holding on to the ball juga bagus, key pass juga dia memang sering membukukan key pass, kemudian defensive contribution. Nah, tentu kan ada yang mengernyitkan, finishing? Padahal kan kita kayaknya di antara sekian kelemahan Lautaro itu adalah finishingnya. Sebenarnya harus, setelah aku teliti ya, kita harus mengakui finishing Lautaro itu kelihatan jelek. Padahal sebenarnya nggak jelek, tapi itu kelihatan jelek karena kita membandingkannya dengan benar-benar striker yang top of the top. Kita kalau ngebandingin Lautaro kan dengan Haaland, dengan Mbappe, dengan Harry Kane. Ini yang bikin kok gitu banget finishing. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan misalnya nih di Serie A, siapa sekarang yang paling atas? Kalau musim lalu ada Osimhen, tapi Osimhen di musim ini kan lagi nyungsep banget. Jadi nanti aku akan tunjukkan bagaimana perbandingannya antara Lautaro, kemudian yang ada di peringkat 2 ada Osimhen, kemudian Olivier Giroud. Tapi nanti di akhirnya aku mau bahas bahwa intinya aku mau bilang finishing dia itu kalau kita ambil ke rata-rata striker sebenarnya nggak jelek. Tapi ya harus diakui enggak istimewa juga gitu. Alright, nah kalau di sini aku ada yang menarik dari style of play dia. Aku ambil dari Wikipedia. Ternyata di awal karirnya itu dia justru bermain sebagai central defender. Nah,
Mungkin ini asalnya kenapa kok ini bagus banget dalam bertahan, dan dia punya kayak bertahan itu niat banget ngejar sampai bahkan sampai ke depan kotak penalti sendiri ngejar bola. Ya mungkin karena apa, naluri dia sebagai back itu masih ada. Nah kemudian yang menarik adalah kalau kawan-kawan striker, ketika dia, siapa sih idolamu, siapa yang kamu jadikan sebagai acuan dalam bermain, paling kita ketemunya ya siapa, Ronaldo botak kalau zaman dulu, kemudian siapa, Thierry Henry, mungkin Michael Owen mungkin, kemudian siapa lagi yang hebat-hebat zaman dulu, Vieri atau Eto'o. Nah tapi bagi Lautaro ternyata yang jadi itu adalah Radamel Falcao. Ini adalah striker asal Kolombia. Ini memang di masanya itu one of the best, tapi dia tidak terlalu lama berada di puncak, sehingga aku nggak akan heran kalau banyak yang nggak tahu siapa Falcao. Tapi ini memang striker bagus, cuman tidak lama dia berada di puncak. Begitu bro. Nah ada wawancara yang menarik ini sebagai bagian dari konten ini. Dia menjelaskan kenapa dia diberi nickname El Toro. Oke, langsung saja. Nah ini adalah wawancara dia dengan apa nih, dengan TMW, media outlets via TMW, apa ya, Time Magazine, apa ya TMW, kayaknya aku tahu TMW ini tapi aku lupa banget. Nah dia ditanya bagaimana tentang Champions League, apa arti Champions League bagimu. Dia bilang gini, tentu saja setiap trofi adalah tujuan dari klub seperti Inter, menjadi bagian dari grup yang seperti saudara dan teman yang menuju ke arah yang sama, di mana bermain ataupun tidak bermain ini sangat penting untuk tetap maju ke depan, sehingga hal-hal yang lain itu menjadi lebih simpel. Nah kemudian dia juga berbicara sedikit tentang apa yang terjadi di luar lapangan, misalnya tentang keluarga, tentang tato. Dia bilang gini, ya mereka berbicara tentang saya, tentang keluarga saya, tentang agama saya. Ternyata di sana ngomongin agama juga ya, sama kayak di Indonesia. Dan frase yang mengkarakterisasikan saya, misalnya soal tato. Saya mendapatkan tato pertama saya umur 15 tahun. 15 tahun ini kan kelas 1 SMA ya, kelas 2. Ya itulah pokoknya umur-umur SMA itu. Nah, ibu saya tidak mau itu, tidak mengizinkan. Dia mengatakan bahwa saya itu masih terlalu muda. Tapi kemudian pinternya Lautaro, tahu apa dia pinternya? Saya memulai dengan nama bapaknya. Bapaknya ibunya. Jadi ibunya yang larang tapi dia pinter. Yang dipakai tato pertama itu bapaknya si ibu ini, jadi kakek saya. Itu sangat sulit untuk saya. Ini ternyata kelihatan juga licinnya dari remaja udah agak licin. Nah, kami adalah keluarga yang jadi memulai dengan sangat sedikit, itu maksudnya nggak terlalu kaya lah, intinya menengah ke bawah gitu. Jadi tidak ada keraguan bahwa momen sulit ketika saya tumbuh itu membuat momen sulit ketika dulu, maksudnya masa kecilnya itu membuat saya tumbuh dengan cepat gitu. Nah, seiring dengan pertumbuhan saya mengerti bahwa saya harus mengejar jalur saya atau cita-cita saya, yaitu sepak bola. Nah, di keluarga saya memang selalu ada olahraga. Nah, ini yang paling menarik, kenapa dia dinamakan El Toro. Toro itu kan banteng. Nah, saat saya tiba di racing, yang tadi aku bilang itu di Racing Santander, teman saya menamai saya El Toro karena saya selalu marah-marah dan jelek dalam duel. Nickname saya datang dari sana. Oh ternyata ini bener banget bro. Kalau kawan-kawan tahu adu banteng di Spanyol itu ya, apa sih namanya, Matador itu, bantengnya itu kan selalu marah-marah melulu. Tapi kalau udah duel ya kalah melulu kan jarang banget ada ketika duel seorang Matador melawan banteng, bantengnya yang menang, itu kan jarang banget. Nah ternyata itu asal nama El Toro. Nah kemudian dia menjelaskan lagi frase apa yang tidak bisa membunuhmu, atau maksudnya apa yang gagal membunuhmu akan membuatmu lebih kuat, atau membunuh saya lah ya, karena dia pakai dirinya sendiri. Apa yang gagal membunuh saya membuat saya jadi lebih kuat.
inilah yang membuat saya sangat sangat dijadikan acuan gitu. Jadi I went through small but also from some later phases. Jadi saya melalui momen-momen kecil, tapi dari fase itu juga, itu adalah maksudnya di fase pertumbuhan dia yang berikutnya, di sana dia semakin mengidentifikasikan diri dengan frase itu, yang apapun yang gagal menurut saya itu akan membuat saya lebih kuat. Nah, saya selalu membawa itu, maksudnya selalu berpatokan pada prinsip itu. Gitu bro, ternyata El Toro itu asalnya dari sana. Kalau dilihat sebenarnya ya, kalau kita lihat duel 1 lawan 1, memang Toro bukan yang terkuat. Kalau dibandingkan misalnya anggaplah Vlahovic atau bandingkanlah dengan Thuram. Thuram ini kan justru kekuatannya memang 1 lawan 1. Makanya tim-tim lawan itu nggak mau kalau sampai Thuram itu berhadapan duel 1 lawan 1 dengan pemain, pasti ada minimal 2 yang menjaga. Sedangkan Toro, kekuatan dia itu adalah dalam tanda kutip melarikan diri dari pemain yang nge-marking dia. Itu kekuatannya. Kalau sampai duel 1 lawan 1 berhadapan begini susah. Tapi kalau sudah saling mengejar gini ya masih mungkin. Gitu sih bro. Nah, terakhir kita mau membandingkan Lautaro dengan beberapa, 2 aja lah ya aku ambil striker top Serie A. Nah, yang pertama aku mau membandingkan dengan Dusan Vlahovic. Kenapa Vlahovic? Karena ini adalah dulu pemain yang sempat diincar oleh Inter, tapi ya karena masalah duit Juventus yang bisa mengambil si Vlahovic. Yang menarik adalah Vlahovic dibeli Juventus dengan harga 60 juta. Di sini ada. Ini dia. Dia kalau nggak salah 80 juta dibeli oleh Juventus. Sedangkan Inter membeli Lautaro itu di sini dengan seharga 25 juta. Kayaknya 30-an juta. Oh, ini market value dia. Sorry. Ini bukan harga beli. Ini adalah market value dia ketika dibeli oleh Inter itu 25 juta. Tapi kalau aku tidak salah ingat, itu dia dibeli oleh Inter sekitar 29 juta di luar add-ons segala macam. Nah, sedangkan Vlahovic dia dibeli oleh Juventus itu market value-nya 85, tapi kayaknya Juventus ngebayar dia itu 80 sudah bersama bonus. Nah, kemudian di masa ketika dia ke Juventus, justru Vlahovic mengalami penurunan yang konsisten, sedangkan Lautaro Martinez ketika Inter membeli dia naik terus sampai di sini paling pesat, sempat turun lagi tapi habis itu naik lagi, terutama setelah kepergian Lukaku dari Inter. Ketika Lautaro menjadi point of reference dalam setiap serangan Inter, semakin dia naik. Nah, langsung saja aku mau membandingkan 3 yang menurutku saat ini striker terkuat di Serie A, yaitu Dusan Vlahovic dan Olivier Giroud dan tentu saja Lautaro Martinez. Aku tidak masukkan Osimhen karena terus terang saja musim ini memang Osimhen tidak terlalu bagus karena dia banyak cedera. Kalau musim lalu ya pasti jelas Osimhen. Pertama, dari segi pertandingan yang dimainkan itu ada 23 pertandingan, karena memang kalau kawan-kawan pasti ingat ya, Lautaro sempat absen 2 kali kan. Kemudian apalagi ya, secara kebetulan yang lain juga pertandingannya jumlahnya 23 kali. Tapi dari 23 pertandingan itu Lautaro yang paling lama menit bermainnya. Artinya ya dia jarang cedera dan hampir selalu jadi starter. Kalaupun dia tidak jadi starter, dia tuh lumayan lama ada di lapangan. Kayak ketika dia lawan yang dia masuk kemudian nyetak 4 gol itu lawan apa sih? Lupa. Kan dia masuk di babak kedua tapi sekitar menit 60 kan. Biasanya kalau orang mengganti pemain itu kan sekitar menit 70 ke atas. Nah, di sini kelihatan bahwa Lautaro memang sangat diandalkan di timnya dibandingkan Vlahovic dan Giroud. Kalau kawan-kawan ingat, Vlahovic memang ada masa dia menurun, di mana Vlahovic ini kayak tergeser oleh si Yildiz, bukan Yildiz yang menggeser Vlahovic, si Milik, itu Arkadiusz Milik. Nah, kemudian golnya kita sama-sama tahu Lautaro sudah mencetak 22 gol. Ini ngomong-ngomong statistik aku ambil dari Serie A ya.
Golnya ada Lautaro, kemudian Vlahovic di 15 peringkat kedua, dan kemudian Olivier Giroud. Yang menarik adalah non penalty goalsnya pun tetap Lautaro yang lebih banyak, 20, 13 dan 8. Berarti kalau jumlah total golnya 12, non penaltinya 8, berarti dia nyetak 4 gol dari penalti, sedangkan Lautaro itu kan cuma 2 dari penalti. Vlahovic juga 2. Kayaknya siapa sih penendang penalti Juventus? Bukan Vlahovic memang, kayaknya siapa ya sih? Kalau Roma kan ya jelas Dybala penendangnya. Nah, yang menarik adalah gol dari dalam kotak penalti ini sebenarnya nggak menarik. Yang menarik itu adalah gol dari luar kotak penalti. Lautaro lebih banyak mencetak gol dibandingkan Giroud. Ini yang aku bilang bahwa Giroud ini kan memang lebih ke fox in the box banget. Dia ngetem di dalam kotak penalti lawan. Kemudian kalau goal from inside the box ya nggak usah lah kita bahas, sama-sama tahu kebanyakan golnya striker ya pasti dari dalam kotak penalti. Dan ini dari gol sundulan wajar saja Lautaro yang paling kecil karena dia yang paling pendek. Nah, sekarang conversion rate ini terkait dengan finishing yang aku bilang di depan tadi, bahwa bahkan ketika diadu dengan dua striker yang terbaik di Serie A lainnya selain Lautaro, dia memiliki conversion rate paling gede 39%. Berbanding dengan Vlahovic yang 24, bahkan Giroud yang terkenal finishingnya bagus banget itu cuma 27%. Nah, kalau kita lihat shot akurasinya memang seolah-olah Giroud lebih gede, yaitu 61% atau 60 berbanding 60 dengan Lautaro. Tapi shot akurasi ini kan semua yang mengarah ke gawang itu sudah dimasukkan shot on target, dimasukkan sebagai shot yang akurat. Padahal kan tembakan yang ke dalam itu kan ada yang cuma bolanya glutuk, ada yang bisa ditepis kiper, sehingga menurutku conversion rate itu lebih berharga dibandingkan shot akurasi. Conversion rate-nya lumayan jauh sih, beda berapa ini dibandingkan, beda 10% Pak. 7 tambah bukan 10%, 7 tambah 8%. Conversion rate Lautaro lebih bagus dibandingkan Giroud. Kalau Vlahovic, nah ini dia kecil conversion rate-nya karena ada masa di mana dia memang bapuk banget, sekitar terutama di paruh pertama musim ini. Pas dia cedera, kemudian baru-baru habis cedera itu makanya sempat tergeser dia oleh Arkadiusz Milik. Kemudian shot on target justru lebih banyak, yaitu ada 34 dibandingkan 31 itu Vlahovic dan 27 Giroud. Tapi ini ya lebih karena memang jumlah total shot yang dilakukan oleh Lautaro lebih banyak lagi. Kemudian ada shot off target dia lebih kecil juga dibandingkan si Vlahovic. Ya memang banyak meleset tembakannya Vlahovic. Tapi sekali lagi ini statistik yang jelek-jelek dari Vlahovic ini berasal dari periode di mana Vlahovic itu memang nyungsep banget dekat-dekat dia cedera itu gitu. Dan tentunya ini yang harus diakui bahwa assist yang dibukukan oleh Lautaro itu paling sedikit dibandingkan Vlahovic dan Giroud yang paling gede 8. Tapi ini kita sudah bahas semua. Menurutku ini justru kalau dibandingkan Vlahovic sih ini nggak terlalu banyak yang bisa kita bicarakan. Tapi dibandingkan Giroud, menurutku posisi dia yang sangat di depan memang memberikan kesempatan lebih besar pada Olivier Giroud untuk memberikan final pass kepada temannya. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana Lautaro Martinez bermain, dia kan sering banget turun ke belakang. Kemudian dia dengan sangat tidak egois memberikan bola ke jalur yang paling cepat untuk menuju gawang lawan. Sehingga sering sekali dalam tanda kutip Lautaro itu ketinggalan. Sehingga ya akhirnya ketika build up yang berawal dari Lautaro ini, yang memiliki final product, entah itu final pass, final shotnya atau key passnya itu kan lebih banyak pemain lain. Misalnya dari Lautaro kejar bola ke belakang, dia dapat bola itu langsung diinikan. Sedangkan sebenarnya ada cara-cara licik dalam tanda kutip
yang dilakukan oleh banyak striker lain supaya dia tidak ketinggalan oleh bola itu, dia ngasih umpan yang mudah kayak back pass seperti yang dilakukan Dum-Dum, atau umpan horizontal aja ke kiri ke kanan, dia umpan yang gampang. Sedangkan Lautaro dia sering memberikan umpan yang progresif ke depan yang membuat dia ya itu seperti yang aku bilang ketinggalan di belakang gitu. Makanya di sini kelihatan banget passes attempt-nya tuh gede banget. 555 berbanding 300-an. Dua-duanya ini kan 300-an. Ini kan angka yang gede banget. Dan ini terus terang untuk ukuran seorang striker ini wow banget loh. Kawan-kawan yang bermain sepak bola pasti ngerti. Yang paling banyak bikin umpan itu ya gelandang. Ini striker bisa mencetak 555 umpan dari 23 pertandingan, menurutku sebuah angka yang ini striker apa gelandang kayak gitu kita mikirnya kan. Dan akurasi dia juga paling gede. Nah kemudian intercept ini yang menurutku salah satu keunggulan Lautaro yang bener-bener unggul. Ini angka yang besar banget loh, 18 berbanding 1 Vlahovic, apalagi Giroud 4. Bukan apalagi Giroud. Sebenarnya Giroud cukup mengejutkan aja, dia ada di depan tapi bisa lebih banyak dari Vlahovic. Intercept ini adalah trait-nya pemain bertahan. Tapi seorang striker punya angka intercept 18 itu kembali lagi menegaskan bahwa Lautaro ini adalah pemain yang sangat-sangat rajin membantu pertahanan, sehingga kembali ke omonganku yang dulu, ini adalah sebuah anomali. Tidak banyak ada striker yang sangat aktif bertahan, sangat aktif melakukan pressing, tapi jadi top scorer. Nggak banyak bro. Itulah yang menurutku yang membuatku berpikir bahwa Lautaro walaupun tidak sementereng Mbappe, tidak semenakutkan Haaland, tapi kontribusi dia bagi klub yang dibela itu sangat luar biasa. Ini yang selalu aku bilang, ketika Lautaro tidak mencetak gol pun kontribusi dia itu sangat luar biasa di lapangan. Setuju nggak bro? Setuju lah. Kok maksa kan gitu. Oke, itu dulu untuk konten khusus. Enggak sih konten khusus ya, konten yang tidak bersifat update lah ya tentang Lautaro Martinez. Semoga bisa dinikmati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekali lagi buat kawan-kawan yang menjadi member, terima kasih banyak, karena ya ngertilah kenapa aku berterima kasih banyak. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.